Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 20 kalau dari buku panduan saya. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, wa ammal munharifuna an hadhil aqidah was-sa'iruna ala diddiha fahum asnafun katsirah. Adapun orang-orang yang menyimpang dari akidah yang sahihah, ya, orang-orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan mereka justru berjalan di atas pemahaman yang terbalik. Ini di anu masih bisa bikin. Iya. Enggak usah ngadep mana, enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa. Nah, tapi kita ulangi, adapun orang-orang yang menyimpang dari akidah yang dipegang teguh oleh para sahabat, orang-orang yang justru menyelisihi jalannya para salaf, mereka itu modelnya bermacam-macam, bukan hanya satu model saja. Karena telah kita bahas pada pertemuan terakhir kita, penulis membawakan hadis-hadis tentang al-haqqu wahid. Kebenaran di dalam agama ini hanya satu saja. Hanya satu pemahaman yang benar, satu pemahaman yang masuk surga, yaitu apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Adapun selain itu, maka itu pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan jumlahnya banyak. Sebagaimana Nabi menyebutkan ada 72 yang tersesat dan hanya satu yang selamat. Maka kata beliau, modelnya bermacam-macam. Faminhum ubadul asnam wal authan wal malaikati wal auliya wal jin wal ashjar wal ahjar wa ghairiha. Ada orang-orang para penyembah-penyembah berhala, ya, para penyembah-penyembah patung, penyembah malaikat, penyembah para wali, penyembah jin, penyembah pohon-pohon, penyembah batu-batu, dan berbagai macam sesembahan-sesembahan yang lain. Fahaula lam yastajibu li da'watir rusul. Mereka semua ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti dakwahnya para rasul, yang tidak beriman dengan dakwahnya para rasul. Bal khalafuhum. Justru mereka ini yang kita sebutkan tadi menyelisihi agamanya para rasul, wa anaduhum, dan bahkan memusuhi.
Ya, bukan hanya menyelisihi namun juga memusuhi. Kama fa'alat Quraisyun wa asnaful Arab ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan juga golongan-golongan lain dari bangsa Arab, apa yang mereka lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan hanya mengingkari, bukan hanya kafir terhadap agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memeranginya. Ya, mereka juga memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, golongan ini kata Syekh, wa kanu yas'aluna ma'budatihim qada'al hajat wa shifa'al marda wan nasra 'alal a'da. Golongan para penyembah-penyembah selain Allah, entah sembah berhala atau nyembah jin, pohon, batu, mereka ini meminta kepada sesembahan-sesembahan mereka untuk supaya dikabulkan hajat-hajatnya, dikabulkan permintaan-permintaannya, dan mereka minta kesembuhan kepada berhala-berhala tersebut atas orang-orang yang sakit, dan mereka minta pertolongan kepada sesembahan-sesembahan mereka agar ditolong melawan musuh-musuh mereka. Wa yadhbahuna lahum wa yanzuruna lahum, mereka juga menyembelih untuk sesembahan-sesembahan tersebut. Mereka juga bernazar untuk sesembahan-sesembahan tersebut. Jadi tidak dibedakan ya antara yang nyembah berhala dengan yang nyembah para wali, nggak dibedakan. Mereka dihukumi sama-sama apa? Musyrik. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kashfus Syubhat tentang syubhat sebagian orang-orang yang menyembah kuburan, kuburiyun, yang mereka minta-minta kepada kuburan-kuburan keramat. Mereka marah ketika dikatakan kalian ini musyrik. Kata mereka, oh enggak, kenapa kalian samakan kita dengan orang-orang musyrik? Kalau orang-orang musyrik, mereka menyembah berhala, sedangkan kita menyembah atau kita berdoa kepada para wali, kita mintanya kepada para wali. Masa kalian menyamakan para wali dengan berhala-berhala? Paham maksud syubhatnya? Iya, ketika kita mengatakan orang yang nyembah sapi, nyembah binatang, itu sama dengan yang nyembah nabi, maka mereka mengatakan, oh kurang ajar kok itu, mosok nabi dipodokno ambek sapi. Paham syubhatnya? Gimana jawabnya? Iya, karena yang disamakan bukan objeknya, tapi perbuatan mereka. Yang mereka sembah, baik sapi ataupun nabi, itu Allah atau bukan? Bukan, itu selain Allah. Makanya Allah mendatangkan kalimat walladzina takhadhu min dunihi auliya, dan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, itu kan mencakup banyak itu. Selain Allah ini masuk di dalamnya berhala, malaikat, wali, nabi, ya kuburan, batu, pohon, binatang, semuanya itu masuk selain Allah. Falamma ankara alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik wa amarahum bi ikhlasil ibadati lillahi wahda istaghrabu dzalik wa ankaru. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang mereka lakukan itu, mengingkari kesyirikan-kesyirikan mereka, dan Nabi memerintahkan mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah, agar mereka ikhlas, yakni memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Ketika Nabi menyeru seperti itu, seruan Nabi ini dirasa hal yang aneh bagi pelaku kesyirikan itu, dianggap sebagai perbuatan yang nyeleneh. Makanya Allah abadikan ucapan mereka dalam surah Sad ayat yang kelima. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah mereka ingin, atau apakah Nabi, atau apakah Muhammad, kata mereka, apakah Muhammad itu menginginkan sesembahan-sesembahan yang banyak ini dijadikan satu sesembahan saja? Artinya Nabi kan nyuruh kalian buang semua sesembahan-sesembahan itu, Lata, Uzza, Manat, apapun yang kalian sembah itu guaan kabeh, dan tetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya yang kalian sembah, di mana kalian bernazar untuk Allah, kalian menyembelih untuk Allah, kalian tawakal kepada Allah,
kalian sujudnya kepada Allah. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain kalian doa, minta hajat, minta disembuhkan, minta pertolongan, semuanya hanya kepada Allah. Ketika Nabi menyeru seperti itu, mereka mengatakan inna hadzal syai'un ujab. Ini perkara yang aneh. Perkara yang nggak biasa. Karena mereka bertahun-tahun hidup dalam dalam kubangan kesyirikan. Ketika diseru kepada tauhid, mereka menganggap itu hal yang aneh. Dan itu yang dirasakan oleh kita yang mengajak kaum muslimin kembali kepada kemurnian tauhid. Dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah, dakwah tauhid dianggap sebagai perkara yang apa bagi mereka? Perkara yang nyeleneh, perkara yang aneh. Bapak-bapak kita, nenek moyang kita nggak gitu ngajarinnya kok. Dari dulu kita kalau minta ya kepada kuburan. Kita kalau punya hajat mintanya kepada wali fulan. Kok ini datang ini jenggot-jenggot ini, cingkrang-cingkrang ini, ya, seenaknya mengatakan ini syirik, ini syirik. Tuh. Mirip nggak perbuatan mereka dengan orang-orang Quraisy? Mirip. Ya. Dan memang ini adalah perkara yang apa ya? Sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan, mengakar kuat. Merubahnya itu tidak semudah membalikkan tangan, jemaah. Ya, merubahnya itu tidak semudah membalikkan tangan. Karena mereka sudah bertahun-tahun sudah mengakar dengan hal itu. Ya. Contoh misalnya, seorang, nah ini tentang air ini, karena bagi-bagi air ini. Ada sekelompok orang tinggal di suatu desa. Desanya ini kering kerontang, nggak ada sumber air di situ yang bisa mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Suatu ketika mereka menemukan sumber mata air, tapi ternyata mata air yang mereka temukan ini mata air yang kotor, warnanya keruh, baunya juga nggak enak, rasanya juga nggak enak. Tapi mau gimana lagi? Mereka harus survive, harus bertahan hidup dengan air. Akhirnya mereka pakai air itu. Bertahun-tahun, berabad-abad mereka terus menggunakan air tersebut. Sampai suatu ketika datang seseorang kepada mereka, membawakan air yang jernih, membawakan air yang bersih. Maka bagaimana reaksi mereka? Menerima atau menolak? Menolak. Mereka menganggap itu air gak enak. Yang enak adalah air kami. Ya, karena apa? Iya, ininya sudah rusak, rasanya itu sudah rusak, taste-nya, ya, taste-nya itu sudah rusak. Karena terbiasa dengan hal tersebut. Untuk merubahnya itu nggak gampang. Makanya kita diperintahkan untuk bersabar dan terus bersabar dalam mendakwahkan tauhid ini. Karena memang Nabi SAW mendapati kesulitan tersebut. Ya. Kemudian falam yazal sallallahu alaihi wasallam yad'u ilallah. Dan senantiasa Nabi SAW yad'uhum ilallah, mengajak manusia kepada Allah, menyeru mereka untuk bertauhid, wa yunzirahum minasyirk, dan Nabi senantiasa memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, wa yashrahu lahum haqiqata ma yad'u ilaihi, dan Nabi jelaskan kepada mereka hakikat tentang sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Ya, apa yang mereka sembah tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan madarat. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlul khabir. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, seru mereka, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apabila kalian memanggil mereka, mereka nggak mendengar panggilan kalian. Seandainya pun mereka mendengar panggilan-panggilan kalian, seruan-seruan kalian, mereka juga nggak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Dan pada hari kiamat, justru apa yang kalian sembah mengingkari kesyirikan yang telah kalian lakukan. Ya, Nabi jelaskan kepada mereka, apa yang mereka sembah tidak ada manfaatnya. Hatta hadallahu minhum man hada, sehingga sebagian di antara orang-orang Quraisy Allah berikan hidayah kepada tauhid.
Ya, di antara sahabat-sahabat adalah orang-orang yang dulunya memusuhi Nabi. Seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya. Mereka diberi hidayah oleh Allah. Tsumma dakhalu ba'da dzalika fi dinillahi afwaja. Dan sebelum Nabi wafat, banyak di antara orang-orang Arab yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam sebelum Nabi wafat. Ada yang tahu ayat apa yang Allah singgung tentang hal ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ada yang tahu siapa sahabat yang ketika Nabi mendapatkan ayat ini, ketika ayat ini turun kepada Nabi SAW, siapa sahabat yang menangis ketika mendengarnya? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa Abu Bakar menangis? Nah, karena dia yang paham bahwa ayat itu maksudnya adalah isyarat dari Allah bahwa ajal Nabi semakin dekat. Iku sing paham ngono Abu Bakar tok. Kalau kau mendapati Allah sudah menolong agama ini, memenangkan agama ini, dan manusia banyak yang masuk Islam, berarti tugasnya Nabi sudah selesai. Dan kalau tugasnya Nabi sudah selesai, nggak lama Nabi wafat. Ya, Abu Bakar yang menyadari hal tersebut. Fadhahara dinullah ala sairil adyan ba'da da'watin mutawasilah. Maka agama Allah, agama Islam menang atas semua agama-agama. Ya, setelah dakwah yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Nabi SAW, Allah memenangkan agama Islam. Wa jihadin tawil, dan juga dengan jihad yang panjang, perjuangan panjang Nabi SAW, sehingga Islam menang. Min Rasulillah SAW wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Dari Nabi, para sahabat, dan para tabi'in yang mengikuti dengan baik. Maka dari penggalan paragraf ini disimpulkan bahwa Nabi tidak ada henti-hentinya untuk berdakwah tauhid. Tidak ada kata putus dari dakwah mengajak manusia kepada tauhid. Jangan seperti sebagian orang mengatakan, wah kita kan sudah bertauhid Ustaz, kita kan sudah masuk Islam, ya sampai kapan kita ini terus diajari kitab tauhid, belajar tauhid lagi. Sudahlah, ini sekarang saatnya Islam ini butuh butuh untuk meraih kekuasaan. Ya, Islam butuh untuk meraih kekuasaan. Sampai kapan kita bicara tauhid terus? Ya, kapan kita meraih kekuasaan? Maka akhirnya dakwah tauhid ditinggalkan. Yang dibicarakan sama dia politik. Bagaimana meraih kekuasaan? Bagaimana bisa supaya kita duduk di parlemen? Nah, ini dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Adapun ahlu sunnah enggak. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaan umat, masalah apapun yang menimpa umat, mau ada PKI, komunis, mau ada LGBT, mau lagi rame-rame tentang masalah ini, tetap ahlu sunnah inti dakwahnya apa? Tauhid. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf misalnya tentang Nabi Nuh alaihi salam, kemudian tentang Nabi Hud, kemudian tentang Nabi Saleh, kemudian tentang Nabi Lut, kemudian tentang Nabi Syuaib. Allah sebutkan dakwahnya para nabi ini, meskipun problematika mereka berbeda-beda jemaah. Nabi Lut menghadapi kaum yang problemnya adalah problem masalah akhlak. Ya, problemnya adalah masalah rumah tangga. Tapi apakah dakwahnya Nabi Lut itu terus rumah tangga, keharmonisan rumah tangga? Hah? Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, problematikanya masalah timbangan ekonomi. Ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, problematikanya adalah masalah akhlak, di mana kaum Ad, kaum Tsamud, mereka sombong di atas muka bumi ini, merasa sebagai kaum yang paling kuat. Apakah dakwahnya Nabi Hud, Nabi Saleh akhlak saja? Enggak. Allah sebutkan dakwah mereka, seruan mereka sama. Ya qaumi ibudullah
ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadalah hanya kepada Allah saja. Kalian tidak punya sesembahan lain selain Allah. Tetap tauhid. Ya, maka itu yang melandasi kita. Masalah apapun yang kita dapati di dalam tubuh kaum muslimin tidak mengalihkan fokus dakwah kita kepada tauhid. Tetap tauhid yang didengungkan. Ya, tetap dakwah tauhid yang didengungkan. Diriwayatkan 5 hari sebelum Nabi wafat. Ya, 5 hari sebelum Nabi SAW wafat. Dalam kondisi yang sakit seperti itu, 5 hari sebelum Nabi wafat ini para sahabat sudah paham nggak tentang masalah tauhid? Harusnya paham dong. Ya kan? Karena sudah bertahun-tahun digembleng sama Nabi masalah tauhid. Tapi demikian, dalam kondisi sakit seperti itu, Nabi tetap menyeru kepada tauhid. Nabi SAW mengatakan, ala innaman kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhakum an dzalik. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka ketahuilah, kata Nabi, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang dari hal tersebut. Masalah syirik, masalah tauhid. Demikian juga Nabi SAW pernah gelisah hatinya, galau. Karena apa galau? Putus cinta? Apa karena punya utang? Atau karena ini mikiri kerjaan? Enggak. Galaunya Nabi karena apa? Ada kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini. Enggak tenang. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ala turihuni bidil khalasah. Maukah kalian menenangkan hatiku dengan menghancurkan berhala yang disembah di Yaman sana? Jadi ada berhala yang disembah di Yaman namanya Dzul Khalasah. Berhalanya itu mirip seperti Ka'bah. Bentuknya mirip seperti Ka'bah. Disembah sama sebagian orang di situ. Ya, maka Nabi mengutus para sahabatnya, kemudian mereka menghancurkan berhala tersebut. Selesai Nabi mendapatkan kabar bahwa berhala itu sudah dihancurkan, baru hati Nabi tenang. Tuh, hatinya orang yang bertauhid galau karena adanya kesyirikan terjadi. Nggak tenang hatinya. Maka kita tiru Nabi SAW. Ketika ada kesyirikan terjadi, nggak tenang hati kita, galau. Ya, marah ketika ada hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang diinjak-injak, yaitu ibadah. Ya, namun sebagian orang lebih galau, lebih marah kalau ada maksiat. Ya memang harusnya maksiat membuat kita marah ya. Misalnya anak kita, anggota keluarga kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, marah, iya. Tapi kenapa kalau ada yang melakukan kesyirikan kok biasa-biasa saja? Nih misalnya nih, antum punya anak. Tapi jangan antum lah, nanti takutnya beneran. Ada orang tua punya anak. Anaknya ini ketahuan dia ini berzina, afanillah wa iyyakum, atau narkoba, atau minum khamr. Bapaknya marah besar. Ya, wajar. Ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika didapati anaknya apa misalnya? Pakai jimat. Tahu-tahu ditanya, "Opo iku le?" "Oh, enggak, Pak, ini jimat pembawa keberuntungan." Reaksi bapaknya gimana? Ya biasa saja, ya paling jangan le, nggak boleh itu ini. Nggak marah seperti marahnya ketika anaknya berzina, ketika anaknya ketahuan narkoba dan yang lainnya. Nggak segitunya marahnya. Maka ini sudah timbangannya nggak benar. Harusnya dia lebih marah ketika anaknya jatuh dalam kesyirikan daripada marahnya dia ketika anaknya jatuh kepada kemaksiatan. Ya, dua-duanya buruk. Tapi orang yang hatinya sudah mengakar tauhid, dia lebih marah ketika ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma taghayyaratil ahwal wa ghalabal jahlu ala aktsaril khalqi hatta adal aktsarun ila dinil jahiliyah." Tuh, ketika Nabi
sudah memenangkan agama Islam. Agama Islam menjadi agama yang nampak di atas muka bumi ini, mengalahkan semua agama-agama yang lain. Tauhid menjadi sesuatu yang nampak di atas muka bumi ini, namun seiring berjalannya dengan waktu, kebanyakan kaum muslimin kembali lagi kepada kejahiliahan seperti dahulu. Ya, berkaitan dengan hal ini, ada buku bagus yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang menggambarkan kondisi umat sekarang ini, akhir zaman ini. Itu mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dulu sudah ditinggalkan oleh orang-orang Arab jahiliyah, tapi dilakukan kembali oleh orang-orang di zaman sekarang. Ada yang tahu apa nama kitabnya? Naam, Al-Masail Al-Jahiliyah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ada poin-poin yang disebutkan oleh beliau, perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang terjadi lagi di zaman ini. Bil ghuluwi fil anbiya'i wal auliya. Tuh, kembali lagi di zaman sekarang, orang-orang yang ekstrim, yang ghulu terhadap para nabi, ghulu terhadap para wali, orang-orang soleh. Padahal sudah diperangi sama Nabi SAW. Nah, orang-orang Nasara yang mereka ghulu terhadap Nabi Isa sudah diperangi sama Nabi, pemikiran mereka. Diluruskan syubhat-syubhat mereka. Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa putra Maryam. Fa innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakan aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, demikian juga tadi kuburan-kuburan yang dikeramatkan sudah diperangi sama Nabi dan sudah ditinggalkan. Namun ternyata di zaman sekarang kembali lagi hal tersebut dihidupkan. Wa du'aihim wal istighatsati lahum. Kuburan-kuburan tersebut dijadikan sasaran berdoa oleh mereka. Dijadikan sasaran untuk beristighatsah, ya, minta pertolongan kepada kuburan-kuburan wali itu. Wa ghairi dzalika min anwa'i syirk, dan perkara-perkara lain yang termasuk di antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'rifu ma'na la ilaha illallah kama arafa ma'naha kuffarul Arab. Orang-orang zaman sekarang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak tahu makna la ilaha illallah itu apa. Beda dengan orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah mereka paham makna la ilaha illallah. Benar nggak jamaah? Orang-orang zaman sekarang mereka ini taunya la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Yani mereka hanya mentok di tauhid rububiyah. La ilaha illallah itu mentoknya cuma tauhid rububiyah. Yani apabila kau masih meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan mematikan dan mana lain dari rububiyah, selama kau meyakini ini, kau sudah bertauhid la ilaha illallah, meskipun pergi ke dukun, ya, meskipun delosor-delosor di kuburan, ya, meskipun pakai jimat dan yang lainnya, tapi kalau selama kau masih meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, kau sudah memenuhi la ilaha illallah, sudah memenuhi syarat la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah ini kembali kepada tauhid apa? Al-uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Arab mereka paham kalau la ilaha illallah itu adalah uluhiyah, bukan rububiyah. Makanya ketika mereka ditawari sama Nabi mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Karena mereka paham konsekuensinya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus membuang apa? Berhala. Semua yang disembah selain Allah. Harus membuang berhala-berhala mereka. Iya. Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, apabila diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Sombong, enggan mengucapkannya. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun.
Apakah kami disuruh meninggalkan berhala-berhala kami demi untuk seorang penyair yang gila itu? Padahal Nabi cuma ngomong, qulu la ilaha illallah, wahai orang-orang Quraisy, ngomong la ilaha illallah. Wes, Nabi cuma ngomong gitu. Tapi mereka paham la ilaha illallah itu konsekuensinya apa? Membuang berhala. Tuh, langsung paham mereka. Nabi nggak pakai mensyarah kitab tauhid, jemaah. Nabi nggak perlu menjelaskan tentang rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Pakai gitu Nabi? Enggak, itu metode untuk orang-orang di zaman sekarang. Nabi nggak pakai menjelaskan kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah kalian harus buang berhala-berhala. Nggak pakai gitu. Nabi cuma ngomong la ilaha illallah, mereka langsung paham. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Loh, berarti berhala-berhala itu lah buat kabeh lah. Ya kan? Berarti berhala-berhala ini kudu buat kabeh kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Oh, gak iso. Ya, wani perang kan. Gak mau mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Tapi itu orang-orang kafir Quraisy. Nah, orang-orang zaman sekarang mereka nggak paham la ilaha illallah maknanya apa. Nah, karena mereka nggak paham inilah mereka jatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik karena ketidakpahaman mereka terhadap makna la ilaha illallah. Kata beliau, walam yazal hadza syirku yafshu fin nas ila asrina hadza. Dan senantiasa kesyirikan ini menyebar di antara manusia sampai zaman kita sekarang. Bisa babi ghalabatil jahl, karena sebab kejahilan, ketidaktahuan mereka terhadap makna la ilaha illallah. Makanya nikmat yang besar ketika seorang mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar. Itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat apapun. Antum sebut nikmat apapun, tidak lebih besar daripada ilmu tentang makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Ini diucapkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan, ma an'amallahu ni'matan ala 'abdin minal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Kata Sufyan bin Uyainah, Allah tidak pernah memberi nikmat. Ya, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, Allah tidak pernah memberi nikmat yang lebih besar daripada nikmat tatkala Allah memahamkan kepada hamba tersebut tentang arti kalimat la ilaha illallah. Maka seorang muslim bersyukur kepada Allah meskipun dunianya mungkin sempit, ya, ekonominya sulit, ya, atau mungkin dia diuji dengan sakit, ya, tapi dia diberi pemahaman oleh Allah la ilaha illallah. Dia menjalankan, dia diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjalankan la ilaha illallah dengan baik. Maka itu nikmat yang besar yang patut untuk disyukuri. Wa bu'dil ahdi bi asrin nubuwah, itu disebabkan karena kejahilan, dan yang kedua karena memang zaman kita jauh dari zaman Nabi SAW. Semakin jauh zaman dari Nabi, maka kualitas manusianya juga semakin merosot. Iya, kualitas manusia semakin merosot. Sebagaimana mata air, kalau kita langsung minum dari sumbernya, rasanya gimana? Seger. Tapi kalau kita ngambilnya sudah 50 km dari sumber mata air, baru kita ambil airnya, gimana rasanya? Sudah campur apa wah, itu sudah ada orang mungkin kencing, orang cuci kora-kora, umba-umba nanggono kabeh, sudah tercampur semuanya. Ya, maka yang murni adalah yang sumber, yaitu zaman Nabi dan para sahabatnya. Maka meskipun kita hidup di zaman sekarang, kita ingin mengambil Islam ini dari yang sumber. Ya, kita ingin mengambil Islamnya dari yang sumbernya, yaitu Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian kata beliau, wa syubhatu haula'il mutaakhirin hiya syubhatul awwalin. Dan syubhatnya orang-orang belakangan sekarang yang membela-bela syirik ini, itu semua sudah syubhat yang basi. Iya, syubhat yang basi, kaset yang sudah usang bulet diputer maneh.
Sudah dibantah oleh para ulama syubhat-syubhat mereka. Wa hiya qauluhum haula'i syufa'auna 'indallah. Di antara syubhat mereka adalah ini para wali-wali adalah orang-orang yang menolong kita. Kita nggak nyembah mereka, kita nggak beribadah kepada mereka, tapi kita minta pertolongan kepada mereka. Mereka yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka menjadikan wali-wali tersebut perantara dalam berdoa kepada Allah. Allah juga mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, yakni kepada berhala-berhala tersebut, melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, tujuan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak nyembah itu kok. Sama nggak dengan syubhatnya orang-orang zaman sekarang? Iya. Kita nggak nyembah wali, kita tetap nyembahnya Allah. Tapi kan kita ini makhluk yang penuh dosa, berlumuran dosa. Kalau kita mintanya langsung kepada Allah, nggak dikabulkan tuh. Maka kita perlu orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu para wali. Ya, mereka orang-orang yang dicintai Allah, wali-wali Allah. Maka kita perlu mereka untuk mendekatkan diri kita yang penuh dosa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebiasaan orang-orang Indonesia ini. Apa-apa sukanya mesti pakai orang dalam. Iya. Ngurus-ngurus apa-apa sukanya pakai orang dalam. Sampai dalam masalah doa nyari orang apa? Nyari orang dalam juga. Nah, kata beliau, waqad abtalallahu hadhihi syubhata wa bayyana anna man abada ghairahu kainan man kan faqad asyraka billahi wa kafar. Allah sudah membantah, sudah menggugurkan, membantah habis syubhat orang-orang Quraisy tersebut. Dan Allah jelaskan kepada mereka bahwa siapapun yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, kepada siapapun dia serahkan, mau kepada nabi kek, mau kepada malaikat kek, mau diserahkan kepada wali, ya, maka status orangnya adalah pelaku kesyirikan dan dia bisa kafir. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-18 tadi, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat atas mereka. Namun mereka mengatakan wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan tapi yang kita sembah ini, mereka ini bisa ngasih pertolongan kepada kita di hari kiamat kelak, atau mereka bisa ngasih pertolongan kepada kita di dunia sekarang. Ya, dengan perantara mereka inilah Allah berikan pertolongan kepada kita. Ya, Allah hukumi mereka tetap beribadah kepada selain Allah. Ya, meskipun cuma perantara saja, tetap hukumnya itu beribadah kepada selain Allah. Faradallahu alaihim subhana biqaulihi qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah dengan apa-apa yang tidak diketahui? Ya, dia tidak mengetahui yang di langit dan tidak pula yang di bumi. Ini kalau kita beribadah kepada berhala-berhala tersebut, apakah seakan-akan kita ini sedang memberitahukan kepada Allah bahwasanya fulan ini adalah orang yang dekat denganmu ya Allah, maka aku minta kepada fulan ini, emang orang ini yang kita minta-minta ini, wali yang telah mati ini, apakah mereka bisa tahu apa yang di langit dan di bumi? Nggak tahu. Mereka nggak punya ilmu tentang itu. Apalagi ilmu tentang kebutuhan kita, ilmu tentang hajat kita. Bahkan Allah katakan mereka nggak mendengar ucapan kita. Jangankan kita, Nabi saja nggak bisa memperdengarkan ucapan beliau kepada orang yang telah mati. Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dalam ayat yang lain. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang mati. Demikian juga kau nggak bisa menjadikan orang yang mati mendengar ucapanmu. Ya.
Makanya di antara tuntunan-tuntunan tentang orang mati itu yang diajarkan oleh Nabi SAW hanya mendoakan mereka. Ya, tidak ada minta-minta kepada mereka, menjadikan mereka sebagai perantara dalam beribadah, nggak ada. Hanya mendoakan mereka. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Fabayyana subhana fi hadhihi al-aya anna ibadata ghairihi minal anbiya'i wal awliya aw ghairihim hiya syirkul akbar. Wa in sammaha fa'iluha bi ghairi dzalik. Maka Allah jelaskan di dalam ayat-ayat tadi bahwa beribadah kepada selain Allah, entah beribadah kepada para nabi atau para wali, ya, atau selain mereka, Allah jelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik akbar, meskipun para pelakunya tidak menamainya dengan syirik. Dinamai sebagai tawassul, dinamai sebagai istighatsah, dinamai dengan nama-nama yang syar'i. Maka jangan tertipu dengan penamaan, tapi lihat kepada hakikatnya. Ya, tawassul memang ada yang syar'i, istighatsah juga ada yang syar'i. Tawassul yang syar'i apa? Tawassul dengan amal-amal soleh. Yang kedua, dengan orang yang masih hidup, yang hadir. Yang ketiga, dengan asma Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada tawassul dengan orang yang telah mati atau orang yang masih hidup tapi dia gaib, nggak hadir di tengah kita. Ya, istighatsah juga demikian. Istighatsah boleh kepada makhluk asalkan itu memang perkara yang perkara yang memang makhluk mampu. Ya kan? Istighatsah ini artinya minta tolong. Ya, minta tolong dalam kondisi yang genting. Ya, ketika kita dalam kondisi genting, misalnya kita lagi butuh duit, jangan kok ngutang akhirnya. Ketika kita misalnya dalam kondisi yang sakit, ya, kemudian kita minta tolong kepada dokter, ya, untuk dokter bikinkan sebab-sebab atau dokter melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan kepada kita. Bukan minta tolong untuk disembuhkan, bukan. Sebab medis. Iya, kita minta tolong kepada dokter untuk dokter melakukan sebab-sebab. Sebab medis. Ya, sebab medis kalau dokter. Yang memang itu adalah sebab yang hakiki bisa menyembuhkan kita, bisa mendatangkan kesembuhan. Meskipun kesembuhan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini istighatsah yang dibolehkan. Tapi kalau istighatsah pada perkara-perkara yang makhluk tidak bisa melakukannya, maka itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga tadi, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini sudah kita baca tadi. Faraddallahu alaihim subhana biqaulihi. Maka Allah bantah dalam firman-Nya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya kelak Allah yang akan memberikan hukuman di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk. Man huwa kadzabun kafar. Man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang pendusta lagi kafir. Fa'abana bidzalika subhanahu anna ibadatahum li ghairihi bid-du'a wal khauf war raja wa nahwi dzalik kufrun bihi subhanahu. Maka jelas dalam ayat-ayat tadi Allah menerangkan bahwa beribadah kepada selain Allah, entah itu berdoa, ya, atau takut, atau roja, berharap kepada selain Allah, atau yang semisal dengan itu, yang penting namanya ibadah, apabila diserahkan kepada selain Allah, Allah jelaskan itu semua kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa akdzabahum fi qaulihim inna alihatahum tuqarribuhum ilaihi zulfa. Dan Allah dustakan ucapan mereka yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Enggak. Ya, apa yang mereka sembah tidak bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kata Syekh. Wa minal aqaidil kufriyah.
di antara akidah-akidah yang kufur, ya keyakinan-keyakinan yang kufur. Al-mudadati lil aqidati sahihah, yang bertentangan dengan akidah yang sahihah. Wal mukhalafati lima ja'at bihi rusul, dan menyelisihi akidah yang dibawa oleh Rasul, yaitu ma ya'taqiduhu al-malahidah, yaitu apa yang diyakini oleh orang-orang mulhid. Mulhid bisa diterjemahkan biasanya ateis atau yang semisal dengan mereka. Ya, orang-orang apa namanya? Orientalis. Ya, atau para filsafat-filsafat yang ekstrim. Ya, orang-orang filsafat yang ekstrim. Fi hadzal asri, di zaman kita sekarang, min atba'i Marx wa Lenin wa ghairihima. Siapa yang dimaksud Marx di sini? Karl Marx. Ya apa sih mau coy? Karl Marx. Iya. Wa Lenin. Siapa Lenin? Hah? Lenin, iya. Iya, Lenin. Min du'atil ilhad wal kufur, yang mana mereka ini termasuk diantara dai-dainya kekufuran dan dai-dainya ya ini pemikiran-pemikiran ateisme. Ya. Sawaun sammau dzalika ishtirakiyah au syuyu'iyah au ba'thiyah au ghairi dzalik minal asma, entah namanya dia komunisme atau apa, Zionisme atau al-ba'ats. Al-ba'ats itu seperti apa? Pemahamannya ini apa, presiden Irak Saddam. Ya, Saddam Hussein. Al-ba'ats. Apa biasanya diterjemahkan ini? Hah? Kok nyebut sih? Ya, apapun nama-namanya, yang penting mereka semua ini sama pemahamannya, yaitu diambil dari orang-orang yang kufur tadi. Karl Marx, Lenin, terus apa lagi sih orang-orang gitu-gitu? Marximisme. Ya wis itulah. Kayak ngapalno jeneng nabi wae. Fa inna min usuliha ula. Ya itu sama seperti orang-orang yang ateis, komunis-komunis, mirip-mirip seperti itu. Iya. Bukan Islam, bukan Islam. Ya keislamannya itu ya hanya sebatas identitas. Apa sih namanya? Nah, kira dia tahu gitu? Enggak. Banyak diingkari oleh para ulama. Nah, fa inna min usuli haula al malahida annahu la ilaha wal hayata maddah. La ilaha wal hayata maddah. Di mana usul pondasi pemikiran mereka adalah la ilaha, tidak ada namanya Tuhan. Ya, wal hayata maddah, dan namanya kehidupan ini adalah sesuatu yang secara tiba-tiba ada sudah. Enggak ada namanya pencipta. Ya, atau apa sih teori-teori yang berkembang di sebagian orang itu? Big Bang. Ya, alam ini dulunya tercipta dengan ini. Toyib, kalaupun alam ini dulunya Big Bang seperti itu, jadi siapa yang memunculkan pertama kali sebelum Bang itu tadi? Harus ada yang memunculkan kan? Ya, harus ada yang memunculkan. Wa min usulihim ingkarul ma'ad wa ingkarul jannati wan nar. Nah, ini kenapa disebut al-ba'tsiyah? Karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya surga dan neraka. Wal kufri bil adyani kulliha, dan mereka mengkufuri semua agama. Nggak cuma Islam saja, yang mereka mengingkari semua agama. Di negeri kita ada seorang komedian yang juga dia menginfluence, mempengaruhi sebagian anak-anak muda dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Dianggap itu pemikiran yang maju, moderat, dan dia lancarkan syubhat-syubhat itu di media-media sosial. Ya, misalnya dikasih pertanyaan, ente kalau misalnya
nanti mati, apa keyakinanmu kau ini nanti ada di mana setelah kau mati? Dia mengatakan, oh enggak, saya realistis saja. Saya sekarang di dunia, maka apa yang saya pikirkan ya dunia saja. Ya, adapun akhirat, adapun mati, itu nanti. Saya belum mati kok sekarang. Yang realistis saja, apa yang ada di hadapan kita sekarang adalah dunia. Maka ya sudah, kita bekerja untuk dunia ini. Ya, adapun kematian, mati pasti mati. Tapi bukan sekarang mati itu, kata dia, nanti itu. Ya, dan ada beberapa syubhat-syubhat yang bisa membahayakan akidah sebagian kaum muslimin, bisa menyebabkan mereka kufur dari agama Islam, na'udzubillah. Kemudian kata beliau, wa man nadhara fi kutubihim wa darasa ma hum alaihi alima dzalika yaqinan wa la raiba anna hadhihi al-aqidah mudadatun li jami'il adyanis samawiyah. Barang siapa yang membaca kitab-kitab mereka, buku-buku inti mereka, Marxisme atau komunisme, Zionisme dan yang lainnya, maka dia akan mengetahui dengan yakin dan tidak diragukan lagi bahwa akidah yang ada pada pemahaman-pemahaman seperti ini sangat bertolak belakang, bertentangan dengan, bukan dengan Islam saja, bahkan dengan semua agama-agama samawi. Ya, bertentangan dengan Yahudi, bertentangan dengan Nasara. Ya, ingat ya, dibedakan oleh orang-orang antara Yahudi dengan Zionisme. Biasanya kita kan identik ya, Yahudi itu Zionisme. Padahal enggak, banyak di antara Yahudi-Yahudi yang menentang Zionisme. Zionisme ini seperti misalnya Yahudi tapi pemikirannya free thinker, liberal. Dan ada Yahudi-Yahudi yang ortodoks, ultra ortodoks, pernah tahu ya? Yang ya gelinding-gelinding gini, terus habis itu pakai topi bentuknya kayak rambut gitu, ya kan? Terus kemudian apalagi ini pakai, iya pakai jubahnya jas warna hitam apa? Ya, ini namanya Yahudi ultra ortodoks, konservatif. Ya, bisa dikatakan salafinya Yahudi lah. Karena mereka berpegang teguh dengan Taurat, ya, berpegang teguh dengan Talmud, nggak mau tadi Zionisme yang bercampur dengan kekufuran. Di negeri mereka sendiri juga sering bentrok antara dua golongan ini, Yahudi konservatif dan Yahudi yang moderat, alias yang mengusung Zionisme itu tadi. Ya. Demikian juga dengan Nasara. Ya, liberalnya orang-orang Nasara ini sudah mengarah kepada ateis. Ya, liberalnya orang-orang Nasara ini sudah mengarah kepada ateis. Pernah membuat gempar dulu kitab berjudul The Five Gospels. Mungkin pernah dengar ya dulu. The Five Gospel. Jadi itu mencatat tentang ucapan-ucapan yang dianggap sebagai ucapannya Yesus, tapi padahal setelah diteliti itu bukan ucapannya Yesus. Jadi kalau dibaca sama orang Nasara bisa menyebabkan mereka jadi murtad, kufur dari agamanya. Ya, maka pemahaman-pemahaman demikian itu sangat bertolak belakang dengan Islam, mufdiyatun bi ahliha ila aswa'il awaqib fid dunya wal akhirah. Bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa yang sangat besar, hukuman yang sangat besar baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kayaknya harus selesai sampai 8:30 atau 9 kurang seperempat, karena ada ini lain, agenda lain. Jadi mungkin barangkali apa yang kita sampaikan ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mengenai bid'ah, ya. Saya pernah dengar yang di kajian Sabaib ya, ulama menggolongkan itu dosa nomor 2 setelah syirik ya. Dikatakan dosa besar setelah syirik. Iya, secara umum Secara umum ya. Nah, saya sedikit belum paham. Yang selama ini yang saya pahami bahwa bid'ah itu adalah nufsu kan ya, amalannya tertolak. Tapi Nabi di situ tidak ada mengancam dengan dosa ya, tertolak aja ya. Nah, terus ini kaitannya dengan bid'ah, dosa ini gimana? Apalagi dosanya nomor 2 setelah syirik. Ya, ada hadits lain yang berkaitan dengan besarnya dosa bid'ah.
Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi nabi, menyelisihi perintah Rasul, agar mereka waspada kalau Allah timpakan kepada mereka fitnah, yakni azab di dunia, atau azabun alim, yaitu siksa yang pedih di akhirat. Demikian juga misalnya Nabi SAW mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang muhdats, yang diada-adakan. Padahal kalau kita lihat, yang lebih buruk di dalam dosa itu bid'ah atau syirik? Syirik. Tapi kenapa Nabi mengatakan seburuk-buruknya perkara adalah bid'ah? Hah? Naam, karena kesyirikan tidak terjadi kecuali lewat pintu bid'ah. Coba lihat sejarah pertama kalinya muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, 5 orang wali. Siapa namanya? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ya, 5 orang wali ini ngajarkan nggak kepada mereka, kalau nanti mati saya datang ke kuburan saya minta-minta? Enggak ngajarin. Setiap nabi yang diutus kepada mereka ketika itu, sebelum zamannya Nabi Nuh, nggak pernah ngajarin mengkeramatkan wali-wali. Nah, ketika mereka meninggal 5 orang wali ini, sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas, syaitan datang membisikkan kepada mereka dengan bid'ah-bid'ah yang nggak diajarkan oleh para nabi yang diutus kepada mereka. Buatkan gambar-gambar, buatkan patung-patung untuk mengenang mereka. Duduklah di tempat-tempat duduk mereka, dikultuskan sampai akhirnya disembah. Nah, itu lewat pintu bid'ah. Demikian juga yang terjadi di bangsa Arab. Siapa pertama kali yang membawa syirik di Mekah? Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Nabi terakhir yang diutus di Mekah siapa? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Anak bapak Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Taib, Ibrahim dan Ismail ngajarkan kepada mereka enggak berhala-berhala itu? Enggak ngajarkan, dimunculkan sama mereka. Nah, dimunculkan ini berarti perbuatan apa? Bid'ah, enggak diajarkan sama Ibrahim dan Ismail. Maka dari sisi jenisnya syirik, bid'ah, kemaksiatan. Itu dari sisi jenisnya. Adapun dari sisi item-itemnya, bisa jadi terkadang kemaksiatan bobotnya lebih besar daripada bid'ah. Contoh misalnya, membunuh seorang muslim. Ini masuk apa? Syirik, bid'ah, maksiat? Maksiat. Masuk dosa besar. Jika dibandingkan dengan bid'ah, salam-salaman setelah sholat, mana bobotnya yang lebih besar? Membunuh. Membunuh. Ustaz katanya bid'ah lebih besar daripada maksiat. Iya, itu dari sisi jenisnya. Adapun item-itemnya, itu terkadang yang maksiat lebih besar daripada bid'ah. Ya, kalau mau analogi ya, jenis kendaraan jenis mobil. Ya, kendaraan jenis mobil, jika dibandingkan dengan kendaraan jenis sepeda motor, mana yang lebih baik? Mobil, ya kan? Nggak kehujanan, nggak kepanasan, ya. Sepeda motor kepanasan, kehujanan, dan lain sebagainya. Tapi item-itemnya itu terkadang yang mobil lebih tinggi nilainya daripada yang sepeda motor lebih tinggi nilainya daripada yang mobil. Harley. Dibandingkan, contohkan sendirilah. Ya, terkadang item-itemnya lebih besar. Wallahu a'lam. Itu Mas. Apakah boleh akikah dipaskan waktunya saat Idul Adha? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau akikah memang masih di waktu akikah 7 hari, 14 hari, 21 hari, itu terjadi ketika Idul Adha, nggak masalah. Tapi kalau akikah yang ditunda, sebenarnya sudah gugur kewajiban. Cuman sebagian ulama membolehkan saja untuk diakikoi
Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman tidak sebagaimana penekanannya ketika hari ke-7, 14 dan 21. Tidak sebagaimana itu. Terus yang kedua terkait dengan perbedaan Idul Adha. Artinya ada beberapa pengurus ini crash terkait keputusan Ulil Amri dengan organisasi. Kemudian ada seorang yang berkorban, artinya dari pihak takmir memutuskan, insya Allah penyembelihannya ke pemerintah. Ternyata dalam prakteknya ada sebagian pengurus itu menyembelih hewan kurbannya di hari bersama pemerintah, namun sebelum sholat Id. Apakah penyembelihan ini termasuk kurban atau? Ya. Ketika perbedaan Idul Adha ini, kita bicara konteksnya Idul Adha. Memang ada khilaf yang kita tolerir di situ dan ada khilaf yang tidak kita tolerir. Khilaf yang kita tolerir yaitu yang berbeda dengan kita tidak mengharuskan dia ini jatuh dalam kebid'ahan. Seperti misalnya ada sebagian yang berpatokan Idul Adha itu kaitannya dengan haji. Ya, kaitannya dengan haji, sehingga pelaksanaan Idul Adha itu harus diikutsertakan dengan pelaksanaan haji. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Ya, dan hadits-hadits lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi ini pendapat, dan ada ulama-ulama ahlu sunnah yang berpendapat dengan demikian. Maka apabila ada seorang yang beridul adha dengan mengikuti haji yang ada di Saudi, maka kita katakan dia keliru. Namun kekeliruannya itu kita tolerir. Artinya kita nggak kenceng-kenceng dalam masalah ini. Kita tolerir. Khilaf yang diperbolehkan. Khilaf yang ya diperbolehkan, tapi tetap kalau diskusi masalah ilmiah kita harus mengambil yang lebih rajih, yang lebih kuat. Ya, maka yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah bersama pemimpin kaum muslimin di masing-masing negeri. Ya, Nabi SAW mengatakan di antara yang mendukung bahwasanya Idul Adha itu juga dengan ru'yatul hilal, bukan dengan mengikuti Arab Saudi, bukan dengan mengikuti haji, yaitu hadis tentang larangan memotong kuku rambut ketika masuk awal Dzulhijjah. Nabi mengatakan idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yadhbah falyumsik an sya'rihi wa atfarihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal Dzulhijjah dan kalian berniat untuk kurban, maka hendaklah dia menahan diri dari rambut dan kukunya. Nabi mengatakan idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Alasan kedua juga, kalau harus melihat pelaksanaan haji, maka bagaimana dengan generasi-generasi sebelum kita? Itu adalah syariat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh mereka. Kita di zaman sekarang enak, ya kan? Kita bisa tahu kapan Saudi mengumumkan 1 Dzulhijjah. Kita bisa tahu dalam hitungan detik. Detik ini Saudi mengumumkan, detik itu juga kita langsung tahu kapan Saudi masuk 1 Dzulhijjah. Kalau zaman dahulu sebelum ada teknologi seperti sekarang, untuk tahu kapan Mekah melaksanakan haji, kapan Mekah masuk 1 Dzulhijjah, harus dengan perjalanan jamaah. Harus dengan perjalanan, tergantung mana. Yang orang Syam perjalanan 1 bulan ke Mekah. Itu tuh kuno wis entek riyoyon ya. Sudah masuk Muharram, tahun baru. Kami sana sudah tahun baru. Oh, budale sak durunge Ustaz. Ya wis sak durunge. Balik. Balik ngabari nek kapan ini orang-orang ini? 1 bulan kemudian. Iya. Maka itu syariat yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, sebelum kita. Nggak bisa dilakukan oleh mereka. Ya sudah Ustaz, itu syariat dulu, sekarang. Oh enggak. Ya, syariat Islam tidak berubah dengan adanya teknologi. Tetap syariatnya sama. Ya, sekarang misalnya adzan pakai mikrofon. Dulu Bilal teriak-teriak di atas. Sekarang adzan pakai mikrofon. Baik. Apakah dengan adanya mikrofon ini kemudian kaifiyah adzannya berubah?
Sama kan, gitu-gitu juga kan adzannya kan. Iya, nggak ada yang berubah. Ya, maka teknologi tidak merubah syariat. Ya, iya, atau ganti MP3. Iya, gak kepikiran tadi. Timbangnya angel-angel adzan. Momane adzannya fales kabeh suara kan. Mending pakai alat gitu sih. Apalagi tepat waktu. Kalau manusia kan kadang keturun, nek subuh adzannya telat. Kalau pakai digital kan adzannya enak. Kayak di Mekah gitu, nggak fales gitu. Tepat waktu gitu. Boleh seperti itu? Nggak boleh. Ya, maka ini yang bisa ditolerir. Kita tetap berpedoman berhari raya bersama pemimpin kaum muslimin. Berarti termasuk puasa yang Arafah itu mengikuti tanggal 9 ya? Bukan Iya, mengikuti Arafah. bukan mengikuti wukuf di Arafah, tapi mengikuti tanggal 9 yang ada di sini. Ya. Nah, yang tidak kita tolerir adalah yang menentukan Id dengan pedoman selain itu. Ya, dengan hisab misalnya. Nah, ini cara yang muhdats, cara yang bid'ah. Disebutkan ijma' oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa menggunakan ilmu-ilmu hisab falakiyah seperti ini itu adalah cara yang muhdats dalam menentukan masuknya awal bulan, entah Ramadan ataupun Syawal ataupun Dzulhijjah. Itu bukan metode yang dibenarkan di dalam syariat. Maka yang seperti ini tidak kita tolerir. Tetap kita katakan ini menyimpang, bukan salah, tapi ini menyimpang dari manhaj salaf, menyimpang dari petunjuknya Nabi dan para sahabat. Yang bikin sesi waktu itu. Yang temponya Oh ya, yang video itu. Ya, ada banyak ini sih di situ. Ada banyak perdebatan di situ. Nggak, ada banyak perdebatan di situ tentang yang awal kali memakai hisab. Nah, ala kulli hal, mau yang pertama kali pakai Syiah atau bukan Syiah, ya, yang penting itu bukan metode yang diajarkan Nabi SAW. Ingat ya jamaah, ahlus sunnah atau beragama lebih mengedepankan dalil daripada sains. Awas, banyak diantara orang-orang itu tersesat gara-gara ini. Mereka lebih yakin dengan sains daripada dalil. Antum tak kasih gambaran, contoh. Antum lagi video call sama astronot, bayangkan, isok tadi. Lagi video call sama astronot. Astronotnya ini bilang bahwasanya sekarang sedang terjadi gerhana. Sekarang sedang terjadi gerhana. Dan harusnya kau di Surabaya sekarang sedang terlihat gerhana itu. Tak duduk no gerhana nih. Dilihatin sama astronotnya itu. Memang terjadi gerhana. Tapi ternyata antum di Surabaya nggak kelihatan gerhana itu. Mendung cuacanya. Pertanyaannya, antum tetap sholat gerhana atau tidak? Tuh, sudah dibuktikan loh sama astronotnya. Sains itu. Dan benar-benar terjadi gerhana memang. Tetap sholat gerhana? Tidak. Dalil mengatakan dengan ru'ya, dengan melihat. Melihat. Apabila nggak nampak maka tidak disyariatkan. Demikian juga ketika penentuan awal masuk bulan. Yang kemarin kan digoreng-goreng, digembar-gemborkan. Ya, hari-hari terakhir di bulan Ramadan terjadi gerhana. Kata mereka tidaklah terjadi gerhana kecuali pasti di bulan yang baru. Ya, itu pasti nanti akhir bulan dan masuk bulan yang baru. Maka berarti benar ini yang hari raya gini. Itu semua dengan teori apa? Sains, dengan teori sains. Sedangkan dalil mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, ternyata enggak nampak hilalnya. Apa petunjuk Nabi? Fa akmilul iddata thalathin. Ya, genapkan bilangan bulan menjadi 30. Kita lebih berpegang dengan dalil daripada sains. Meskipun dibawakan bukti-bukti sains yang banyak. Ya, meskipun kita bahkan diajak keluar angkasa juga ndelok dhewe iki lho hilale wis ana misalnya. Ya kan? Kita disuruh diajak ikut ke sana untuk lihat langsung. Tetap kita lebih berpedoman dengan apa? Dalil. Karena namanya dalil itu wahyu dari Allah. Qat'i. Kebenarannya itu absolut 100%. Sedangkan sains itu masih apa? Debatable.
Masih relatif kebenarannya. Berapa banyak tuh pembuktian-pembuktian sains yang akhirnya berubah-berubah dari zaman ke zaman, ya enggak? Pembuktian-pembuktian sains berubah ini dari zaman. Dalil enggak? Ya. Nah, maka adapun yang berkorban tadi, maka tidak sah ketika dia berkorban sebelum pelaksanaan sholat Id. Yang Ya. salah panitianya atau yang berkorban? Ya panitianya. Kalau yang berkorban memang niatnya memang berkorban di hari tersebut, ya podo yang berkorban ya salah. Tapi kalau yang berkorban mewasiatkan untuk disembelih setelah sholat Id, namun ternyata sama panitianya disembelih sebelum sholat Id, maka tetap yang berkorban itu dia mendapatkan pahala kurbannya, dan sesembelihannya tetap sesembelihan kurban. Yang menyembelih panitianya itu yang mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan korban itu sekalian, yang hadis Nabi itu yang bagi barang siapa yang mampu tidak berkorban jangan dekat dengan masjid itu. Ini kaitannya dengan kita lebih afdal korban di desa yang di sana kekurangan banyak kali daripada yang di masjid, misalnya di masjid kita tapi di sini melimpah ruah. Iya. Ini afdal mana? Nah, Secara dalilnya juga. kurban itu dilihat dari diambilnya manfaat. Manfaat ya. Ya, diambilnya manfaat. Makanya kalau ditanya mana yang lebih afdol, unta, sapi atau kambing, maka tetap kembalinya mana yang lebih diambil manfaatnya bagi orang-orang. Ketika orang-orang memang lebih bermanfaat sapi misalnya, maka lebih afdol sapi. Ya, dan sama seperti itu kalau misalnya di kota sudah banyak daging melimpah ruah, ya sampai mungkin busuk ya. Ya sebagian dari masjid ini dapat, dari masjid tetangga juga dapat istilahnya. ya sampai akhirnya mungkin ya busuk dan yang lainnya, maka ada yang lebih membutuhkan lagi. Ya diambil yang lebih bermanfaat. Terus kaitannya dengan hadis jangan dekat-dekat dengan masjid itu gimana? Jadi maksudnya di zaman sahabat ini mereka berkorban, Nabi mengajar jangan dekat masjid itu, berarti nabawi kan? Iya. Orang sekitar situ. Ya, Nabi SAW mengatakan man arada an yadbah man dzabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka hendaklah dia ganti dengan sesembelihan yang lain. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan membaca bismillah. Bukan ini. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki namun dia tidak menyembelih, maka jangan dekat-dekat dengan musalla kami, yakni tempat-tempat sholat kami. Ini ancaman dari Nabi tentang dosa orang-orang yang diberi kelapangan namun tidak mau menyembelih. Artinya Nabi muak, nggak mau sama dia. Ya, Nabi nggak suka sama dia. Makanya nggak boleh dekat, nggak boleh mendekat ke masjid. Secara umum itu orang-orang yang nggak disukai. Ya, orang-orang yang tidak disukai. Karena dia tidak ada rasa kepedulian kepada orang-orang muslim. Ya, tidak berkorban kemudian dagingnya dibagi kepada orang-orang muslim, sehingga ya itu sudah nggak usah dekat-dekat kami kalau nggak ada kepedulian. Nah, bukan berarti kemudian terus orang yang nggak berkorban, yang pelit tadi itu gugur kewajiban sholat. Ini ada orang pelit ini, wayahe korban nggak korban padahal sugih. Ketika datang waktu sholat kon nggak sholat, percuma kalau dekat-dekat masjid buat apa dosanya. Nggak gitu, artinya itu sebuah ancaman dari Nabi. Ya bukan berarti nggak sholat beneran, enggak. Bukan pemahamannya, maksudnya kita korban itu di masjid yang terdekat gitu, di lingkungan kita, bukan begitu memahami. Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Secara umum tuh ya. Iya. Tapi tetap manfaatnya Lebih manfaat yang diambil di situ. Wallahu a'lam. Tab terakhir ya. Gimana menjawab subhat mengenai Waduh, ini. kalau Idul Fitri menggunakan tidak mau menggunakan hisab, sementara saat sholat 5 waktu menggunakan hisab. Sholat 5 waktu memang tidak ada ketentuan Nabi SAW harus dengan melihat matahari.
Dalam artian harus melihat matahari. Enggak melihat bulan, ini kan melihat bulan berarti. Iya, harus melihat bulan. Salat melihat matahari. Nabi SAW hanya memberikan patokan-patokan waktu sholat dari bayangan-bayangan matahari. Duhur, ya, ketika bayangan sudah mulai tergelincir, bayangan pas, bukan bayangan pas malah nggak boleh, ya, tapi sudah mulai tergelincir sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Demikian juga waktu asar ketika bayangan dan benda sama tingginya dan seterusnya. Nabi hanya memberikan clue, memberikan batasan-batasan seperti itu. Maka cara apapun, ya, yang memang bisa sampai kepada cara tersebut dibolehkan, sebagaimana dengan hisab itu tadi. Ya, adapun hilal, adapun masuknya Ramadan, Idul Fitri, itu ada dalil khusus di mana Nabi dengan perintah, ya, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal, beridul fitrilah karena melihat hilal. Ya, diikat dengan ru'yatul hilal. Terus kemudian juga hisab itu sudah ada di zaman Nabi dan para sahabat. Sebagaimana dalam tafsir Imam At-Tabrani ketika menafsirkan lita'lamu adadas sinina wal hisab dalam surah Al-Isra, ya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah tahun dan perhitungan-perhitungannya. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, ilmu hisab ada di zaman tersebut. Seandainya memang ilmu hisab itu bisa menentukan masuknya Ramadan, masuknya Idul Fitri, dan memang itu baik untuk menentukannya, harusnya dipakai duluan sama siapa? Nabi dan para sahabatnya. Ya, namun ternyata tidak digunakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, wallahu a'lam. Taib jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.